Permasalahan keluarga yang cukup menegangkan karena si anak bungsu merasa dirinya tak mendapatkan perhatian berbeda dengan sang kakak hingga akhirnya merasa ada yang tidak adil, dirinya memberi pelajaran. Kejadian ini terjadi di Magelang di tanggal 28 November 2022. Pada saat pagi hari, seorang pembantu bernama Sartina mendapatkan telepon dari anak Bapak Abbas, anak majikannya, kalau ternyata di rumah Pak Abbas ada terjadi sesuatu. Tak menunggu waktu lama lagi, Ibu Sartinah pun langsung diantarkan anaknya ke rumah majikannya. Di sana Ibu Sartinah menemukan Ibu Abbas, Pak Abbas serta Dea anak pertama mereka pingsan di kamar mandi. Saat itu langsung diangkat ke kasur dibantu dengan Dio anak kedua yang juga anak bungsu mereka. Saat itu semua tubuh masih hangat dan dibalur minyak kayu putih, namun nampaknya tak sadar-sadar juga hingga akhirnya mengambil keputusan untuk membawa ke Rumah Sakit Merah Putih di Magelang. Saat itu di Rumah Sakit Merah Putih di Magelang saat diperiksa dokter, ketiganya ternyata dinyatakan sudah tak bernyawa. Saat meriksa ketiganya, pihak dokter pun merasa ada yang aneh hingga pihak dokter melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak hanya itu, pihak dokter pun meminta keluarga untuk otopsi. Pihak kepolisian meminta keluarga untuk otopsi juga, namun ditentang oleh Dio. Dio menginginkan keluarganya segera dimakamkan, berbeda dengan semua keluarga besar yang ingin diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian mereka bertiga. Kengototan Dio membuat para polisi makin curiga lagi kepada Dio, bukan tanpa alasan. Kehilangan 3 keluarga biasanya jauh lebih sedih dari ini, namun nampaknya Dio terlihat lebih santai. Polisi yang berpengalaman nampak merasa kalau Dio menyembunyikan sesuatu. Pihak kepolisian pun merasa ada yang aneh sehingga akhirnya menginterogasi keluarga, bahkan interogasi Dio dan juga interogasi pembantu rumah tangga. Menurut pembantu rumah tangga sendiri, ini bukanlah kejadian pertama. Sebelumnya ada kejadian. Saat itu mereka minum es dawet, namun mereka pun sama merasakan seperti ini. Saat itu semua bisa terselamatkan karena ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Kali ini terjadi lagi, bahkan hal yang sama terjadi ketiga orang di rumah mereka dan ini lebih parah karena tak bisa terselamatkan. Pihak dari pembantu rumah tangga yang merasa aneh pun namun tak bisa berbuat apa-apa, hanya menceritakan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Usai mendapatkan keterangan dari pembantu rumah tangga, akhirnya pihak kepolisian pun langsung interogasi Dio lagi. Saat itu Dio membantah dan menyebutkan dirinya tak tahu apa-apa terkait permasalahan ini. Setelah didesak pihak kepolisian, akhirnya Dio pun mengakui kalau ya, pelakunya adalah Dio. Dio nampaknya seakan tak bisa mau menutupi apapun lagi dan langsung mengakui kepada pihak kepolisian terkait apa yang dilakukannya di rumah. Dio pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian. Keluarga ini dikenal baik di lingkungannya, kerap membantu dan selalu ikut di setiap acara. Ada Abbas Asar 50 tahun sebagai ayah, Riani 54 tahun sebagai ibu dan Dea 24 tahun anak pertama mereka. Sang ayah sendiri bekerja di KPPN namun pensiun di 2022 lalu. Setelah itu keluarganya hanya dari uang pensiun sang ayah. Kehidupan mereka tak seperti dulu lagi. Meskipun berada namun tetap kehidupan sehari-hari kini hanya memakai uang pensiun. Dea si anak pertama dulu memang pernah kerja di PT KAI. Namun tak lama dirinya keluar karena ada permasalahan. Sekarang dirinya masih dalam proses mencari kerja lagi. Sementara anak Dio, anak lelaki di keluarga mereka, tak pernah bekerja. Kini saat diminta kerja oleh keluarganya, Dio merasa kesal dan merasa dibedakan dengan sang kakak Dea. Dio merasa di keluarganya ada pilih kasih sehingga akhirnya Dio pun kesal dan mempunyai ide untuk menghabisi keluarganya sendiri. Memang benar ini bukanlah kejadian pertama di keluarga mereka. Sebelumnya, Dio membeli es dawet dan memberikan zat arsenik, namun saat itu semuanya selamat. Ternyata Dio gagal karena hanya sedikit memberikannya. Setelah itu Dio pun tak menyerah melakukannya lagi saat semua orang sudah kumpul. Sang ibu menyiapkan minuman teh dan kopi dan saat sang ibu lengah, Dio memasukkan 2 zat arsenik ke gelas mereka dengan 2 sendok. Setelah itu Dio pun keluar dari dapur dan berakting seakan tak terjadi apa-apa. Apalagi setelah keluarganya meminum dan muntah-muntah hingga pingsan, Dio nampaknya seakan mengaku dan berakting tak tahu apa-apa, bahkan menelepon ART mereka. Hingga akhirnya kini Dio diamankan setelah pengakuannya. Dio pun diadili dan mendapatkan hukuman seumur hidup penjara. Menurut paman dari Dio sendiri, mereka berdua antara Dio dengan Dea memang dimanja oleh keluarganya. Namun Dea berbeda, Dea mandiri, bertanggung jawab dan bisa melakukan apapun sendiri, berbeda dengan Dio. Keluarga dari mereka ingin membuat Dio mandiri sehingga sang ayah meminta Dio bekerja untuk dirinya sendiri.
namun penerimaan dari Dio nampaknya salah. Dio merasa hanya dirinya lah yang disuruh bekerja, sementara sang kakak Dea tidak. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.